وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat yang lalu telah kita jelaskan sedikit mengenai orang-orang yang celaka itu adalah orang-orang yang lalai tentang salatnya, baik lalai dalam waktunya, baik lalai mengenai apa tujuan salat atau menganggap remeh salat, apalagi meninggalkan salat. Maka orang yang celaka selanjutnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang yang celaka itu adalah orang-orang yang mereka yuraun, artinya berbuat riya. Riya asal katanya ra'a, melihat. Riya ini ada 3 kategori. Yang pertama namanya riya, yaitu beramal tujuannya agar dilihat, nak dicaliak orang, ingin dicaliak orang. Dan kalau orang tak ada nama mencaliaknya, tak kerajuan. Tak ada orang mencaliak, tak dikerajuannya. Kemudian yang kedua sum'ah. Asal katanya mendengar, sum'ah. Kalau ingin didengar, kalau tadi ingin dilihat, ku ingin didengar. Atau bahasa lainnya kalau mendengar itu tentu disabui-sabui orang baru terdengar. Jadi yang kedua, pertama ingin dicaliak, riya tu. Yang kedua ingin disabui-sabui. Untuk yang disabui-sabui orang je kebaikan awak. Untung-untung dibaca-baca orang juga. Itu namanya sum'ah. Hati-hati. Celaka dia. Nak dicaliak, nak disabui-sabui. Ada lo dicaliak orang tak, disabui-sabui orang tak lo. Tapi dia ingin juga nampak hebat dalam beramalnya. Maka muncul sifat ujub. Arti ujub, merasa takjub dengan diri. Biasanya merasa takjub dengan diri itu muncul gara-gara ndak ada orang nan memuji, ndak ada orang nan menyebut-nyebut. Akhirnya memuji diri namanya lah. Ya orang ndak ada muji awak dah. Orang ndak ada menyebut-nyebut kebaikan awak. Atau pasolah dipuji diri, paso disabut-sabut diri lah. Namanya ujub, merasa kagum dengan amal sendiri. Kalau bahasa awaknya biasanya kata-katanya adalah kalau indak ko kalau ndak ko nan turun tangan patang dah. Orang ndak ada nyebut dah. Cuman dek ingin jonyo di nampak hebat, tunjuknya dirinya lah.
Itu alik petang tu. Kalau ndak ko turun tangan, ndak selesai dah. Berarti dia terkena penyakit ujub, celaka dia. Kalau bahasa orang awak no mengapi daun kunyit, biar babaun diorang. Pasal kapi dia awak seorang. Ketiga-tiga orang ini masuk kategori yura'un. Alladzina hum yura'un. Ingin dilihat, ingin disebut-sebut, atau membanggakan diri sendiri. Ketiga-tiga orang ini celaka dia. Bakok celaka Bapak Ibu. Lawan daripada riya itu adalah ikhlas, lawannya. Sedangkan amal yang Allah terima itu hanya amal yang niatnya ikhlas. Sedangkan yang tidak ikhlas atau riya tadi, tidak ada satu pun yang Allah terima doh. Apakah gara-gara dia ingin dilihat, ingin disebut, atau menyebut-nyebut kebaikannya surang, menyebabkan amalnya tidak diterima. Nyolah panik-panik karajo, tapi upah tidak ada. Nyolah panik-panik beribadah pahala ndak ada. Kira-kira celaka ndak orang mereka? Celaka. Dan yang lebih besar kehinaan itu sebenarnya adalah yang seharusnya ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah, seharusnya kok ke Allah ditujukan. Bakok wak lencengan kepada selain Allah. Aku ada masalah. Ini yang menjadikan kehinaan sebenarnya. Atau seharusnya itu ditujukan kepada Allah, murni kepada Allah, kini wak palingkan kepada selain Allah. Jatuhlah hina, jatuh. Hina sehina-hinanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau niat dalam bahasa Arab artinya adalah berasal dari kata an-nawa, biji dari buah. Biji dari buah. Kenapa niat artinya biji buah? Karena apa nan wak tanam itu nan tumbuh dari biji tadi. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Sungguhnya Allah yang membelah butir-butiran dan biji-bijian. Biji dari buah. Biji dari buah ko anan ditanam tu nan tumbuh. Wak tanam kini limau, biji jeruk, anan tumbuh limau. Kalau wak tanam kini jaguang, anan keluar jaguangnya. Wak tanam padi, anan keluar padi. Mungkin tak nak wak tanam padi keluar apel sudah tu? Mungkin tak? Tak. Allah mengibaratkan asal arti dari kata niat atau nawa itu adalah biji buah. Apa maksudnya? Anan wak tanam di hati awak. Ketika wak beribadah, anan wak tanam. Maka itu nan kawak ambil nanti di akhirat. Wak kini nan wak tanam agar dipuji orang, nak disabui-sabui orang. Malu mungkin kawak ambil pahala di akhirat. Karena nan batanam dak Allah di hati wak. Bukan ikhlas nan wak tanam. Tentu nan lain nan tumbuh. Bahkan nanti disebutkan dalam hadis surah Ahmad dan hadis Ibnu Majah, seseorang itu nanti akan dipermalukan di hadapan makhluk oleh Allah. Nyo dulu
beramal nampaknya bantu yo untuk Allah bana. Dan dipertontonkannya amalnya ko di depan umum. Dipacalian di depan umum. Dan orang naman caliak yo kagum lo orang dinyo. Yo hebat nuh. Dan inyo menyabui waktu tu iko karena Allah sekonyo keciknya. Sedangkan niatnya adalah untuk kemasyhuran. Nak disabui orang. Akhirnya di akhirat nanti Allah umuman lo, deknya mau umuman lo daki orang rami. Ko ikhlas ko karena Allah sekonyo keciknya ko orang rami. Nanti di mahsyar pun Allah umuman lo orang rami. Tahu ndak ketikanya buat tu dulu sabananya ndak untuk ambo gaedoh kecil Allah pemaluan dah. Jadi anan wa ando-andoan kini dalam hati wako terbongkar di akhirat. Wa hussila ma fis sudur, dibongkar segala ananado di hati kah. Dibongkar balik. Maka Bapak Ibu, pertama dalam beramal tu ada dulu nomor 1 niat. Caliaklah apa saja bab wudu nomor 1 niat. Salat ada dulu niat. Nomor 1 niat tarikh tak boleh buka kitab fikih. Puasa nomor 1 letaknya niat. Niat tarikh apa ibu? Maka wak pailo niatku dulu. Niat wa apa? Itu dulu. Maka niat yang Allah terima itu satu cuma. Namanya ikhlas. Apa namanya? Ikhlas. Apa arti ikhlas Bapak Ibu? Allah umpamakan arti ikhlas itu dalam surat An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nusqikum mimma fi butunihi." Kami beri kamu minum dari apa yang ada dalam perut hewan tadi. Anggaplah perut sapi. Kami beri kamu minum dari perut sapi tadi. Atau susu. Bala tak susu ko mimbaini farsin, di antara kotoran, wadamin darah, labanan susu, kotoran darah susu. Tapi ketika diperas, yang keluar susu. Susu yang keluar tadi Allah gambarkan dengan labanan khalisan, susu yang ikhlas. Apa arti ikhlas Bapak Ibu? Tidak bercampur, itu artinya. Niat yang ikhlas, niat yang tidak bercampur. Artinya niatnya karena Allah saja. Tidak ada bercampur aja niat-niat lain dah. Anan kakak itu perbaiki niat tu atau niat ko wak kini ko lailah karena Allah saja atau bercampur aja baru jo niat lain. Aku nak kena berasihan. Allah umpamakan dalam Al-Quran niat itu kan dengan ikhlas itu dengan susu tadi, ya kan? Antara kotoran dan darah. Aku contoh. Anggap ko susu. Susu. Segelas susu. Murni. Mau ndak Bapak Ibu minum? Pasti mau. Kini jatuh nan kunyang tu setetes. Lihat mau minum? Bako ndak? Bercampur. Itu sebab. Tu ambo kecan Bapak Ibu susu sagale. Nang kunyang tu kan setetesnya. Nah, salah gitu dah.
Amu apa ibu minum? Bakal enggak? Kan setetesnya. Apa masalahnya? Ya nang kuning tu jatuh setetes. Mana banyak aja susu? Banyak susu. Tapi bakal enggak amuah ceritanya mula. Dek bacampur itu sama salahnya. Awak saja yang kotor, manusia aku kotor. Lindak muah menerima yang ada kotor. Apalagi Allah yang maha suci. Awak banyak kumuahnya, banyak dosa. Lindak muah menerima orang kumuah. Apalagi Allah yang maha suci. Allah tidak akan menerima kecuali yang bersih-bersih saja. Niat karena Allah, haji karena Allah, dapat pahala haji. Cuman masuk setetes warna kuning yang tadi, atau tuang-tuang di bawah orang wak haji. Masuk setetes, tek. Gara-gara nila setitik, rusak susu, rusak je. Jadi kecaan dak ikhlas tu niat yang bukan karena Allah, bukan itu. Kalau niat bukan karena Allah, itulah jalih bana. Lai karena Allah bacampur je niat lain tak terima dah. Apa lain tak sama sekali tak do untuk Allahnya dah. Dan ketika kamu membangun masjid, niatmu memang karena aku, tapi bercampur dengan niat lain. Atau untuang-untuang, koklah meninggal nawak nanti, isabui-sabui orang jo jasoa. Untuang-untuang, disabui-sabui orang jo jasoa. Masuk setetes kotoran ke situ. Dan ketika kamu membangun masjid, niatmu memang karena aku, tapi bercampur dengan niat lain. Atau untuang-untuang, koklah meninggal nawak nanti, isabui-sabui orang jo jasoa. Untuang-untuang, disabui-sabui orang jo jasoa. Masuk setetes kotoran ke situ. Hati-hati. Di situ dikatakan celakalah. Siapa celaka? Celaka itu apa ibu? Wailun itu artinya kan celakalah di akhirat. Di dunia ada apa dah? Ndak Allah pangan-pangan ke di dunia ke dah. Tapi baru tampak celakanya tu nanti di mana? Di akhirat. Makanya niat kau apa elok dulu apa ibu? Salah kasalat wa, kaba puaso wa, kaba sidakah wa, kapai dakwah wa. Pelok niat dulu. Jangan gara-gara sagan di orang, nak disabui orang, jangan. Kalau bahasa awaknya, minyak habis sampai ndak lama beko. Ari labih, waktu habis, tanago habis, pitih habis. Tapi sampai ndak mau makan dah. Kan rugi bana. Maka sebelum beramal tu perbaiki niat. Perbaiki niat pertama sebelum beramal. Yang kedua, sedang beramal. Pelok ini niat kau ndak kaba mal saja ibu. Sedang beramal pelok je niat beliau. Kadang di awal niat betul karena Allah saja, ndak ada lain-lain dah. Allah senyo. Awal. Tapi lah beramal, icaliak sabalik. Rasanya kalau nan lama salat siku ambo naga. Calik orang sabanta-sabanta sambo nang paling panjang ayat nang salat bantuannya.
Batu ka sedang. Peluk astagfirullah. Ya Allah, ampuni Allah. Karena engkau sesungguhnya ya Allah. Peluk dulu. Kadang sedang beramal lagi. Lurih. Sabalum karena Allah. Sedang beramal karena Allah. Lah sudah malah tibanya. Caliak saja petang pai kini awak senang baku ampeh sekolah. Awak senang kabi sekolahnya. Lah sudah kau. Dah mudah-mudah kau awak nang kabi seorang sekolahnya. Lain ba? Sawak senang katandai seorang. Awak kawak sendiri. Awak kawak sen. Lah sudah tu. Pelok ila astagfirullah, astagfirullah. Karena engkau saja ya Allah, tak ada lain. Pelok ila boleh. Jadi main pelok ini niat kau 3 kali apa ibu? Berniat ya pertama, berniat pertama tanya. Tapi memperbaiki niat 3 kali. Akan, sedang dan setelah beramal. Tu main pelok ini. Tanda waklah ikhlas atau alun. Ada dulu tandanya. Pertama tandanya itu adalah nyo ndak mau menyebut-nyebut kebaikannya. Itu tanda orang ikhlas. Dalam bersedekah kan Allah larang itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu hapus pahala sedekahmu itu. Walau sedekah wak. Tapi habis pahala sedekah waktu dia karena menyebut-nyebut. Jangan disabui-sabui. Tanda orang ikhlasnya tidak mau menyabui amalnya dah. Ditanya orang baru jawabnya. Tapi nang kaman cerituan tidak dinyodoh. Oh kaman cerituan eloknya tidak na dinyodoh. Tak. Cukup Allah senang tahu. Itu prinsipnya. Cuman dek orang batanya tapaso je mengecekan. Itu orang ikhlas. Tak mau menyebut-nyebut pemberiannya, menyebut-nyebut kebaikannya. Tak amuah nanya dah. Itu tanda ikhlas. Yang kedua, kata Zunun Al-Misri, Syekh Zunun Al-Misri, ikhlas itu dia tidak tahu dia ikhlas. Itulah tingkat tinggi itu. Nyo ndak tahu kalau nyo ikhlas. Itu orang yang sabana ikhlas. Kau ikhlas kau? Kau ikhlas kau? Tahu je nya berarti alun lah. Terimalah kau sabana ikhlas kau? Ndak perlu lagi baca dah. Ikhlas tu di hati saja. Di dalam. Nah Allah tidak akan mencalik dan mencuang. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, tidak melihat hartamu. Walaki yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat hatimu. Hatimu. Nah Allah cari hati saja. Amulik kau bisa membaca 100 kali ikhlas bisa. Ikhlas, ambo ikhlas, ambo ikhlas. Bacalah agak 1000 kali boleh. Tapi nak Allah lah caliak tetap nan di hati. Suka. Ada ndak baca pua aja niat lain. Itu Allah caliak. Karena Allah titik. Itu betul. Karena Allah saja titik. Jangan ditambah dan ku nama bahyo gara-gara nila setitik rusak susu sebelah.